Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai investasi. Mengapa perusahaan berinvestasi gitu ya? Kenapa perusahaan itu harus berinvestasi? Karena kebanyakan perusahaan itu memperoleh kas dari kegiatan operasinya. Kas tersebut dapat digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, investasi pada kegiatan operasi saat ini. Kemudian investasi pada investasi sementara untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Tujuannya mendapatkan pendapatan tambahan. Dan yang ketiga, investasi pada investasi jangka panjang pada saham milik perusahaan lain untuk alasan strategis. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu investasi kas pada kegiatan operasi saat ini. Nah, kas digunakan untuk mendukung kegiatan operasi saat ini perusahaan. Misalnya, kas dapat digunakan untuk menggantikan peralatan yang sudah usang atau untuk membeli peralatan baru yang lebih efisien dan produktif. Kalau misalnya ada yang udah usang atau ingin mengganti supaya lebih efektif efisien, itu diperbolehkan, namanya investasi pada kegiatan operasi saat ini. Kemudian ada investasi kas di investasi sementara. Jadi ada tujuan utama berinvestasi di investasi sementara. Yang pertama, memperoleh pendapatan bunga, menerima dividen, mengakui laba dari kenaikan harga pasar sekuritas. Perusahaan juga bisa berinvestasi pada sekuritas daripada kelebihan kas itu menganggur di rekening giro. Jadi kebanyakan perusahaan itu menginvestasikan kelebihan kasnya pada investasi sementara. Bisa ke sekuritas utang, misalnya wesel obligasi yang membayar bunga dan mempunyai tanggal jatuh tempo tetap. Bisa juga ke sekuritas ekuitas seperti saham preferen dan saham biasa yang merepresentasikan kepemilikan di suatu perusahaan dan tidak mempunyai tanggal jatuh tempo. Kemudian investasi kas di investasi jangka panjang. Jadi suatu perusahaan dapat menginvestasikan kas pada utang atau ekuitas atas perusahaan lain sebagai investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dapat juga dilakukan dengan tujuan yang sama dengan investasi sementara. Namun, investasi jangka panjang sering melibatkan pembelian saham perusahaan lain dengan jumlah yang signifikan. Yang pertama, kita lihat akuntansi untuk investasi utang. Sekuritas utang termasuk wesel dan obligasi dikeluarkan oleh perusahaan dan organisasi pemerintah. Kebanyakan perusahaan itu menginvestasikan kelebihan kas di obligasi sebagai investasi yang berharap untuk mendapatkan pendapatan bunga. Jadi yang pertama, akuntansi untuk investasi obligasi ini termasuk pencatatan yang pertama pembelian obligasi. Jadi kalau pembelian obligasi itu dicatat dengan mendebit akun investasi untuk harga beli obligasi termasuk komisi broker. Kemudian kita lihat contoh saja. Di sini PT Angkasa membeli 18 juta obligasi pemerintah Indonesia pada nilai nominal tanggal 17 Maret 2016. Ditambah utang bunga untuk 45 hari dan tingkat bunganya sebesar 6% pada tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Oleh karena itu kita bisa mencatat
Investasi obligasi pemerintah Indonesia sebesar 18 juta di debit, piutang bunga sebesar 135.000 di debit, dan kreditnya kas sebesar 18.135.000. Piutang bunga itu kita dapat dari 18 juta kita kalikan dengan 6%. Kemudian kita kalikan dengan 45/360. Ini maksudnya 45 hari. 360 hari itu dalam setahun. Jadi jumlahnya sebesar 135.000. Jadi utang bunga ini dicatat dengan mendebit piutang bunga sebesar 135.000. Seperti itu. Kemudian setelah pembelian obligasi, nanti ada pendapatan bunga. Jadi tanggal 31 Juli PT Angkasa menerima pembayaran bunga tengah tahunan sebesar 540.000. Itu kita dapatkan dari 18 juta, kita kalikan 6%, dan juga kita kalikan setengah karena setengah tahunan. Oleh karena itu di sini setengah. Nah, bunga sebesar 540.000 itu termasuk utang bunga sebesar 135.000 atas obligasi yang dibeli PT Angkasa pada 17 Maret lalu. Kemudian PT Angkasa menghasilkan pendapatan bunga sebesar 405.000 sejak membeli obligasi. Karena di sini debitnya kas sebesar 540.000 karena dia menerima pembayaran bunga. Berarti debitnya kas. Kemudian kreditnya piutang bunga 135.000 dan juga pendapatan bunga sisanya yaitu sebesar 405.000. Selanjutnya yaitu pendapatan bunga. Periode akuntansi PT Angkasa berakhir pada tanggal 31 Desember. Kemudian kita perlu membuat jurnal penyesuaian untuk utang bunga selama 5 bulan. Kita hitung dari 1 Agustus sampai 31 Desember. Sebesar 450.000. Itu kita dapatkan dari 18 juta ya. Kita kalikan dengan 6%. Kemudian kita kali dengan 5/12. Kemudian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, PT Angkasa melaporkan pendapatan bunga sebesar 855.000. Itu kita dapatkan dari sebelumnya ya, yang 405.000 kita tambahkan dengan 450.000. Oleh karena itu, jurnalnya debitnya kas sebesar 540.000, pendapatan bunganya 90.000, dan juga piutang bunganya sebesar 450.000. Mohon maaf, maksudnya di sini tadi pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 itu PT Angkasa itu melaporkan pendapatan bunganya sebesar 855.000. Itu kita dapatkan dari yang ini 405.000 dan 450.000 sebagai bagian dari pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi. Kemudian mohon maaf juga di sini seharusnya ada tulisan lagi di atas jurnal Januari 2017 ini bahwa penerimaan bunga tengah tahunan sebesar 540.000 pada 31 Januari 2017. Jurnalnya kas 540.000, pendapatan bunga 90.000 dan piutang bunga 450.000. Untuk di PowerPoint-nya sudah Ibu benarkan. Kemudian kita lanjut ke penjualan obligasi. Pada tanggal 31 Januari 2017, PT Angkasa menjual obligasi pada 98 di mana harga sama dengan 98% nilai nominalnya. Penjualan tersebut menghasilkan kerugian sebesar 360.000.
Jadi kan di sini 18 juta, kita kalikan 98%, terjual sebesar 17.640.000. Sedangkan nilai bukunya sebesar 18 juta, sehingga rugi sebesar 360.000. Oleh karena itu, kita menjurnal tanggal 31 Januari itu kas sebesar 17.640.000, rugi atas penjualan investasi sebesar 360.000, dan kreditnya investasi obligasi pemerintah Indonesia sebesar 18 juta. Selanjutnya, kalau yang tadi kan udah ya akuntansi untuk investasi utang dari pembelian obligasi, kemudian ada pendapatan bunga dan juga penjualan obligasi. Nah, saat ini kita akan membahas investasi ekuitas. Perusahaan yang berinvestasi di saham perusahaan lain itu disebut investor, sedangkan perusahaan yang sahamnya dibeli itu namanya investee. Jumlah persen saham investee yang beredar yang dibeli oleh investor menentukan tingkat pengendalian yang dimiliki investor atas investee. Misalnya, investor membeli kurang dari 20%, maka investor tersebut tidak memiliki kontrol, dan metode akuntansinya metode biaya. Apabila investor memiliki persentase sahamnya 20% sampai 50%, pengaruh signifikan, dan metode akuntansinya ekuitas. Nah, apabila investor memiliki lebih dari 50%, maka dia memiliki kontrol atas perusahaan tersebut, dan metode akuntansinya konsolidasi. Yang pertama kita bahas metode biaya kepemilikan kurang dari 20%. Menurut metode biaya, ayat jurnal dicatat untuk transaksi berikut: pembelian saham, penerimaan dividen, dan juga penjualan saham. Kita pertama dulu pembelian saham. Jadi pada tanggal 1 Mei, PT Bumi Kencana membeli 2.000 lembar saham biasa PT Indra Prasta pada harga 49.900 per saham ditambah komisi broker 200.000. Nah, oleh karena itu jurnalnya investasi saham PT Indra Prasta sebesar 100 juta. Kemudian kasnya sebesar 100 juta. Kita dapatkan 100 juta itu dari 49.900. Kita kalikan dengan 2.000 lembar. Kemudian kita tambahkan 200.000. Seperti itu. Pas kita beli saham, tentu investasi pada saham PT Indra Prasta 100 juta dan kasnya 100 juta. Kemudian pada tanggal 31 Juli, PT Bumi Kencana menerima dividen sebesar 400 per lembar saham dari PT Indra Prasta. Maka jurnalnya kas pada pendapatan dividen sebesar 800.000. Itu kita dapat dari 2.000 lembar. Tadi kita membeli 2.000 lembar ya. Kemudian kita kalikan dengan 400 rupiah per lembar. Kemudian penjualan saham, ternyata tanggal 1 September ini PT Bumi Kencana menjual 1.500 saham PT Indra Prasta untuk 54.500 per saham. Dikurangi komisi 160.000. Kemudian di sini ternyata ada laba atas penjualan saham sebesar 6.590.000. Nih, hasil penjualan itu sebesar 81.590.000. Ini kita dapat dari 54.500.000 yang dijual. Kemudian kita kalikan dengan 1.500 saham. Jadi ini tadi harganya 54.500, 1.500, mohon maaf ini salah, nolnya kebanyakan. Kita kurangkan dengan komisi broker tadi 160.000, yaitu hasilnya 81.590.000. Kemudian kita kurangi nilai buku biaya saham
di sini sebesar 75 juta. Itu dari 100 juta kita bagi dengan 2000 lembar dikali dengan 1500 lembar. Jadi 100 jutanya dari yang pertama tadi pas dia beli saham itu kan sebesar 100 juta karena ada brokernya. Kemudian kita bagi 2000 lembar saham, itu pas di awal kan dia beli 2000, jadi per 2000 kemudian kita kali 1500. 1500 itu yang kita jual, yang PT Bumi Kencana jual saat itu. Seperti itu. Oleh karena itu jurnalnya kas di debit 81.590.000, laba atas penjualan investasi sebesar 6.590.000 dan investasinya sebesar 75 juta. Nah, ini untuk metode ekuitas. Jadi, apabila investor itu memiliki kepemilikan 20-50%. Contohnya di sini pembelian saham, PT Sirna Putra membeli kepemilikan 40% saham PT Flamingo pada tanggal 2 Januari 2016 sebesar 350 juta. Maka jurnalnya investasi pada saham PT Flamingo sebesar 350 juta dan kasnya 350 juta. Kemudian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, PT Flamingo melaporkan laba neto sebesar 105 juta. Berdasarkan metode ekuitas PT Sinar Purnama, investor mencatat pangsa laba PT Flamingo sebagai berikut. Investasi pada PT Flamingo sebesar 42 juta dan pendapatan PT Flamingo sebesar 42 juta. Itu kita dapat dari 105 juta kemudian 40%-nya. Ini sudah dibenarkan di PowerPoint, mohon maaf. Jadi yang kedua ini kita mencatat laba neto investing. Kemudian mencatat dividen investi. Jadi PT Flamingo mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 45 juta. Berdasarkan metode ekuitas, PT Sinar Purnama mencatat pangsa dividen sebagai berikut. Jadi 45 juta kita kalikan dengan 40%, hasilnya 18 juta. Oleh karena itu 31 Desember ini kita mendapatkan kas sebesar 18 juta dan investasi pada saham PT Flamingo sebesar 18 juta. Kemudian kita di sini selanjutnya penjualan saham. Jadi PT Sinar Purnama ini ingin menjual saham PT Flamingo pada tanggal 1 Januari 2017 dengan harga 400 juta, laba sebesar 26 juta. Nah, seperti ini. Ternyata di sini ada laba atas penjualan saham sebesar 26 juta. Sebelumnya kita kan udah mencatat yang ini ya, mencatat laba neto investi dan juga dividen investi. Kenapa kita mencatat ini? Kita ingin melihat pengaruh 40% dari laba neto dan dividen untuk meningkatkan akun investasi sebesar 24 juta. Jadi selisih antara 42 juta dan juga 18 juta. Nah, selisihnya kan 24 juta. Dengan demikian, investasi di saham PT Flamingo ini meningkat dari 350 juta awalnya. Ya, ini kan awal 350 juta. Menjadi 374 juta. Seperti itu, teman-teman. Jadi awalnya 350 juta, tapi ditambah dengan selisih tadi 24 juta, maka totalnya yaitu 374 juta. Investasinya meningkat 374 juta. Oleh karena itu di sini nilai buku sahamnya yaitu 374 juta. Sehingga kasnya sebesar 400 juta dan investasi pada saham PT Flamingo 374 juta, sisanya
laba sebesar 26 juta. Kira-kira ini merupakan tadi alurnya ya. Yang pertama investasi sebesar 350 juta. Kemudian di sini kita ngitung laba neto 42 juta, kita kurangi dengan dividen tunai sebesar 18 juta. Nah, ini hasilnya investasi pada saham PT Flamingo sebesar 374 juta. Jadi di sini ada peningkatan neto 24 juta investasi di PT Flamingo. Kemudian di sini konsolidasi, yaitu kepemilikannya lebih dari 50%. Nah, pembelian kepemilikan lebih dari 50% saham perusahaan asosiasi disebut kombinasi bisnis. Sebuah perusahaan yang memiliki seluruh atau sebagian besar saham biasa dari perusahaan lain disebut perusahaan induk. Ada pula nanti korporasi yang dikendalikan disebut anak perusahaan. Induk dan anak melakukan pencatatan akuntansi terpisah dan menyiapkan laporan keuangan mereka sendiri. Biasanya seperti itu. Jadi induk bikin laporan keuangan sendiri, anak bikin laporan keuangan sendiri. Namun nanti pada akhir tahun laporan keuangan induk dan anak perusahaan digabungkan dan dilaporkan sebagai perusahaan tunggal. Laporan keuangan gabungan tersebut dinamakan laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya ada penilaian dan pelaporan investasi. Yang pertama yaitu sekuritas trading. Jadi sekuritas trading ini sekuritas utang dan ekuitas yang dibeli untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dari perubahan harga pasar mereka. Sekuritas trading biasanya dipegang oleh bank-bank, reksadana, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Kita lihat di sini PT Mulia membeli portofolio sekuritas trading selama 2016. Pada tanggal 31 Desember 2016, ini biaya dan nilai wajar sekuritasnya seperti berikut. PT Asahan jumlah sahamnya 400, total biaya 5 juta dan nilai wajarnya 7,2 juta. Millennium 500 lembar, jumlah sahamnya 500, 11 juta total biayanya dan total nilai wajarnya 7,5 juta. PT Piawai jumlah sahamnya 200, total biaya 8 juta dan total nilai wajar 10.600.000. Untuk totalnya total biaya 24 juta dan total nilai wajar 25.300.000. Kemudian portofolio sekuritas trading dilaporkan pada nilai wajar tadi sebesar 25.300.000. Kemudian kita mencatat jurnal penyesuaian untuk mencatat kenaikan nilai wajar sebesar 1,3 juta, yaitu selisih antara dua ini ya teman-teman. Selisihnya 1,3. Oleh karena itu, jurnalnya penyisihan investasi trading sebesar 1,3 juta dan laba yang belum direalisasi atas investasi trading sebesar 1,3 juta. Kemudian ada sekuritas yang tersedia untuk dijual, merupakan sekuritas utang dan ekuitas yang tidak untuk diperdagangkan, dimiliki hingga jatuh tempo atau dimiliki untuk alasan strategis. Akuntansi untuk sekuritas yang tersedia untuk dijual mirip dengan akuntansi untuk sekuritas trading, kecuali untuk pelaporan perubahan nilai wajar. Secara khusus, perubahan nilai wajar sekuritas trading dilaporkan sebagai laba atau rugi yang belum direalisasi pada laporan laba rugi. Sebaliknya, perubahan nilai wajar sekuritas yang tersedia untuk dijual dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. Dengan demikian dikeluarkan dari laporan laba rugi. Kita lihat PT Mulia ini 3 sekuritas ya untuk dijual, bukan sekuritas trading. Tadi untuk
nilainya sama dengan tabel sebelumnya. Jadi portofolio sekuritas yang tersedia untuk dijual dilaporkan pada nilai wajar sebesar 25.300.000. Kemudian kita buat jurnal penyesuaian untuk mencatat kenaikan nilai wajarnya sebesar 1,3 juta selisih dengan total biaya 24 juta. Kemudian kita mendebit 1,3 juta itu dengan akun penilaian penyisihan investasi tersedia untuk dijual dan kreditnya laba rugi yang belum direalisasi atas investasi tersedia untuk dijual. Berbeda dengan sekuritas trading, ayat jurnal meskipun angkanya sama, tetapi nama akunnya berbeda. Berbeda ya teman-teman. Walaupun nilai ininya sama, nilai jumlah nominalnya sama, tapi akunnya berbeda. Jadi ini untuk akun sekuritas yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya ada sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah investasi utang, misalnya wesel, obligasi, bahwa sebuah perusahaan cenderung mempertahankan sekuritas tersebut sampai tanggal jatuh tempo mereka. Kemudian, jika sekuritas dimiliki hingga jatuh tempo, akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, maka dilaporkan sebagai aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Namun jika dimiliki hingga jatuh tempo yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, maka dilaporkan sebagai aset tidak lancar. Nah, ini merupakan perbedaan ya antara tadi sekuritas trading, sekuritas yang tersedia untuk dijual, dan sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, di sini ada kalau sekuritas trading itu nilai wajar, yang tersedia untuk dijual tadi juga nilai wajar ya, dinilai pada nilai wajar, dan yang jatuh tempo itu biaya amortisasi. Sedangkan perubahan dalam penilaian laporan ini kalau sekuritas trading laba rugi yang belum direalisasi dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain. Sedangkan kalau yang untuk dijual ini akumulasi laba rugi yang belum direalisasi dalam laporan posisi keuangan. Nah, sedangkan yang ini tidak diterapkan, sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo dilaporkan pada biaya. Kalau di sini ada dilaporkan dalam posisi keuangan sebagai yang sekuritas trading, biaya investasi ditambah atau dikurangi penilaian penyisihan. Kalau yang untuk dijual ini biaya investasi ditambah atau dikurangi nilai penyisihan. Yang ini sama ya. Ini biaya amortisasi investasi. Sedangkan kalau klasifikasinya dalam laporan posisi keuangan atau neraca, itu aset lancar kalau trading. Sedangkan kalau untuk dijual ini bisa aset lancar atau aset tidak lancar bergantung pada manajemen. Nah, kalau misalnya yang hingga jatuh tempo ini bisa aset lancar atau tidak lancar tergantung jatuh tempo. Tadi kalau jatuh temponya kurang dari setahun berarti aset lancar, kalau lebih dari 1 tahun berarti aset tidak lancar. Oke, sekian pembahasan dari materi ini. Kita cukupkan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.